Kalian, selamat sore. Kita akan segera memulai kebaktian kita. Shalom. Kita menenangkan diri, kita mau bersaat teduh, kita mau masuk hadirat Tuhan, saya tahu kalian pada kangen masing-masing, tapi kita mau menghadap Tuhan, tenangkan diri, mari kita bersaat teduh. Ya, berduaan. Silakan di sana atas. Nggak bisa nih kacamata baca deket. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada sore hari yang indah ini. Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama berbakti bersama saudara-saudara seiman. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami ada di sini bukan kebetulan, tapi Engkau ingin kami berada di sini. Biarlah Tuhan kami mau menenangkan hati, pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Berkati pendeta Vincent yang akan bawakan firman-Mu, biarlah apa yang diucapkan dan diungkapkan beliau sungguh-sungguh keluar daripada hati-Mu saja. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Engkau berkati mereka, tibakan mereka dengan cepat, sehingga mereka boleh bersama-sama berbakti dengan kami. Bagi mereka yang tidak hadir pada saat ini, Kau berkati mereka dimanapun mereka berada dengan segala kegiatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore sekali lagi, kita memasuki kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima. Saya akan memadamkan lilin Prapaskah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB ke-10 dari Kungkungan Malam Gelap. Betapa indahnya tempat kediaman-Mu ya Tuhan.
Rumah ibadah ini tak dapat membendung kemuliaan-Mu. Dipenuhi hadirat-Mu. Berbahagialah mereka yang menemukan kekuatan mereka di dalam Engkau. Dengarkanlah doa-doa kami, ya Allah yang kudus, saat kami memaklumkan puji dan sembah kepadamu ke seluruh muka bumi. Mari kita menyanyikan lagu Terpujilah Allah dari ayat 1 dan 1. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Nas pembukaan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Syukur kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan pujian kedua, yaitu Pegang Tanganku. Bila
Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kami mengakui bahwa seringkali kami gagal menjadi gereja yang taat. Kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami telah melanggar hukum-Mu. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kami telah memberontak terhadap kasih-Mu. Kami tidak mengasihi sesama kami. Kami tidak mendengarkan jeritan mereka yang membutuhkan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami berdoa. Bawalah kami ke dalam ketaatan yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkan sekarang kepastian pengampunan dari Allah. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita setelah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
syukur kepada Allah. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku akan tinggal diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk. Kita duduk. All right, children, please come forward. Okay, long time no see. All is well. Everybody's happy. Everybody's happy. Joshua, you're happy. Daniel, you're happy. Rachel, are you happy? Good. Oh, I said. All right. So I need a volunteer for my sermon today. Can I have one person that is brave and courageous to come to help me? Daniel, would you please come here? Yeah, okay. Since nobody raised their hands. Okay, I'm gonna ask your help here. Okay, I'm going to give you direction. This afternoon, I came to this church. I brought an apple. Okay, so I put it somewhere, and I want you to retrieve it. I want you to get it for me. You got it? All I'm gonna do is to give you direction how to get it. So you gotta listen carefully, okay? Because I'm just gonna say it once. Okay? All right. So don't help them. This is a test for Daniel, okay? Okay. So this is what I'm gonna do to you, okay? So I want you to go straight. No. Just memorize my direction, okay? You go straight. Before you reach the door to the exit, you make a U-turn, okay? And then you go all the way to the stage and take this 2 steps up, and then about 10 feet, you're gonna go
45 degree to the northwest. Okay, and then in the corner, about 2 feet from the door, you will find that apple. Can you do that? All right, let's try it. Go. All right. Oh, you're ready? Yeah! Come here, yeah. You found it good. Did you see it before or not? You saw it already. Okay, that's yours. What I'm trying to say is this. Giving direction is easy, right? I mean, a lot of people can give direction. And sometimes, imagine yourself being in a foreign country where there's no English. All the characters, all the words are in different language. Like, for instance, maybe you've been to Japan. There's no English language, no English words there. Even the street names is in a Japanese character, right? And imagine yourself, you're having a cell phone. You can Google Translate or Google Maps, but no signal. Suddenly everything is just not working. So what you gonna do? You gotta ask somebody, right? You ask somebody, oh, you happen to find somebody that can speak English, so you ask, sir, can you show me the way going back to my hotel? Right? So the person said, okay, go to the north, and once you hit a certain place called a station there, you turn right, and then another 2 miles you go, and then turn left, and so on and so on. And try to remember all that. Midway, we probably got lost because you're forgetting all the things, right? But this is the thing. It's easier when someone said, okay, Daniel, I'm going to take you to your place. I'm going to take you to your destination so you don't have to worry about getting lost. Right? Isn't that easier? Isn't that nicer? So this is the thing. What the sermon is all about today is I am the way, the truth, and the life. Repeat after me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. When Jesus said, I am the only way, when Jesus said, I am the way, He's not just telling you, okay, this is what direction you should take. But I'm going to walk with you. I'm going to guide you until you arrive safely to that destination. So thank Jesus for His love to us all. So remember this, friends, kids, when you are at loss of words, when you're feeling lost because of your life circumstances, remember Jesus is the way, the truth, and the life. Let's pray. We thank you, Lord Jesus, for beautiful kids, the children of God that we love and that you love. So as they go and to learn more about you, who are the way, the truth, and the life, may you impart the divine wisdom to each one of these kids. And may your grace be upon them. And be also with the Sunday school teachers, and they teach them the truth so that these kids can learn what it means to have abundant life in Jesus Christ. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Go! Enjoy your apple. Mari kita berdoa untuk doa pembacaan firman. Kami siap Tuhan untuk menerima sabda-Mu. Berbicaralah, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami melalui firman-Mu, sehingga apa yang ditanamkan dapat berbuah lebat di dalam hati kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang hina dina ini, bungkuslah dia dan sembunyikan dia di balik kemuliaan-Mu. Biarlah apa saja yang dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang inilah kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah mengenal aku, ia telah mengenal Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Jadi semoga saudara-saudara ya selama masa prapaskah ini, ketika kita bersama-sama menggali Injil Yohanes di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah cahaya terang, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Dan sekarang kita menemukan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga kita semua belajar dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar baik dan begitu mengasihi kita. Pada hari ini kita disodorkan, diterakan oleh pernyataan Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebelum saya ingin menguraikan apa artinya jalan, kebenaran, dan kehidupan, saya ingin membahas beberapa kesalahpahaman seputar pernyataan Tuhan Yesus ini, khususnya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Saya anjurkan dan saya himbau saudara-saudara untuk membacanya lagi di rumah, semua hal yang kita bicarakan selama masa prapaskah ini, sehingga kita secara iman dapat diteguhkan. Yohanes 14 ayat 6 ini seringkali menjadi ayat yang cukup kontroversial, cukup problematik di dalam kehidupan iman Kristen ini. Karena pernyataan Tuhan Yesus sebagai akulah jalan, kebenaran,
dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seringkali kita memakai pikiran kita, oh ini adalah pernyataan penghakiman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak memiliki Kristus di dalam hatinya. Jadi kita secara gamblang berpikir, oh logikanya begitu. Kalau orang-orang ini tidak Kristen, berarti orang-orang ini akan binasa. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, maka orang-orang ini akan masuk neraka. Dan kalau kita percaya pada Yesus, maka kita masuk surga. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Seringkali kita menggunakan ayat ini untuk menghakimi, untuk menjatuhkan orang-orang yang beragama lain, dan khususnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Saya masih kenal malah beberapa orang yang saya kenal baik di dalam hidup saya yang memakai ayat ini terus-menerus karena keyakinan yang begitu kuat sehingga gampang sekali menjatuhkan penghakiman. Oh, kalau lu Islam, oh masuk neraka. Oh, Buddha, Hindu, ateis masuk neraka. Gampang banget saya pikir. Pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan Yesus menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup untuk kita menjadikannya sebagai alat menghakimi orang lain? Ataukah ini adalah undangan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan iman kita? Jadi maka dari itu izinkanlah saya menyatakan bahwa menafsirkan ayat ini dengan cara seperti itu secara menghakimi justru mencabutnya dari konteksnya dan merusak semangat dari perkataan Tuhan Yesus itu sendiri. Mari kita bahas sebentar. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini, kalau saudara benar-benar membacanya di dalam konteks Yohanes 14, sebenarnya adalah sebuah janji. Sebuah kata penghiburan bagi para muridnya yang akan ditinggalkan. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan pada waktu dia mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu waktunya akan tiba, bahwa dia akan disalibkan, mati. Dan setelah itu naik surga untuk bersama dengan Allah Bapa. Thomas pada waktu itu gelisah, para murid gelisah. Mau kemana engkau Tuhan? Engkau berkata engkau akan kembali, kemana engkau akan pergi? Maka Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dirinya adalah semua yang dibutuhkan oleh para murid. Yesus sudah cukup menjadi bagian hidup paling penting di dalam kehidupan para murid pada saat itu. Tidak perlu panik. Kurang lebih begitu apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Tidak perlu panik, tidak perlu mencari-cari peta rahasia untuk sampai kepada Sang Bapa, untuk mencapai eternal life, untuk mencari keabadian. Begitu kita mengenal Yesus, kita sudah berada di dalam kemuliaan Bapa. Begitu kita mengenal Tuhan Yesus, kita sudah mengenal Sang Bapa. Yohanes 14 ayat 7, kalau saudara bisa memperhatikan, membawa Alkitab tolong dibuka. Yesus menambahkan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kalimat bersyarat di dalam bahasa Yunani ini menunjukkan kondisi yang dianggap benar, yaitu jika kamu mengenal aku, tentu saja para murid mengenal Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada di depan mata mereka, betul gak? Tuhan Yesus makan, tidur, bercakap-cakap, berdiskusi, mengajarkan segala sesuatu di hadapan para murid. Apalagi yang kurang? Kurang lebih begitu. Jika kamu mengenal aku, maka kamu juga akan mengenal Bapakku. Dan agar tidak ada kesalahpahaman, Tuhan Yesus menegaskan lagi di ayat 14, pasal 14 ayat 7b berkata, mulai sekarang kamu mengenal Dia. Dan kamu telah melihat Dia. Dia adalah Sang Bapa di dalam aku. Namun kali ini Filipus, tadi Thomas kan, kemana kamu mau pergi? Sekarang Filipus yang masih belum benar-benar yakin berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat ke-8. Dan respon Tuhan Yesus seperti sedikit rasa frustrasi gitu.
Di ayat ke-9 Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku juga. Kayak, wah menjengkel gitu ya. Murid-murid Tuhan Yesus ini bersama-sama tapi dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Intinya dari perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, adalah untuk menyatakan kemuliaan Bapa kepada para murid. Bukan kata-kata penghakiman. Bukan kata-kata, oh kalau kamu tidak Kristen, kamu tidak mengenal aku, kamu masuk neraka. Bukan. Tetapi kata-kata yang menghiburkan bahwa di dalam aku, ketika engkau bersama-sama dengan aku, ketika engkau melihat aku, ketika aku bercakap-cakap dengan kamu, kamu akan merasakan apa itu kehidupan yang abadi, apakah itu kehidupan yang baik. Engkau juga akan melihat kebenaran di dalam diriku. Engkau juga akan melihat adanya jalan menuju Bapa di dalam pengenalanmu akan diriku. Jadi kurang lebih konteks ayat Alkitabnya adalah begitu. Itu yang ingin dinyatakan Tuhan Yesus kepada kita melalui pernyataannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Marcus Borg, seorang teolog terkenal, menyatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 ini adalah juga bisa dipahami sebagai bahasa cinta. Seperti kata-kata yang diucapkan oleh seorang kekasih kepada yang dicintainya. Buat Fania, istri saya ini adalah tambatan jiwanya. Curahan hati satu-satunya. Orang paling ganteng di seluruh dunia bagi Fania. Ketika Eca mendengar ini, tentu saja Eca bilang, oh tunggu dulu Pak Vincent, tunggu dulu Fania, Alex lah tambatan hatiku. Alex lah orang paling ganteng di seluruh dunia. Betul? Kok nggak mengangguk ya? Ketika Tante Esther dengar itu, oh tunggu dulu. Korustam ini adalah tambatan jiwaku, curahan hatiku, orang paling ganteng di seluruh dunia. Betul nggak? Nggak tahu. Setuju ya? Setuju. Nah, itu Ajeng gitu. Yang bilang Bang Franco paling ganteng. Ketika setiap wanita ini berdebat siapa yang paling ganteng, siapa yang paling menjadi tambatan jiwa mereka, kekonyolan itu terjadi, betul gak? Karena kata-kata yang diucapkan Fania, kata-kata yang diucapkan Nesa, Tante Esther, dan Ajeng adalah ungkapan jiwa, ungkapan cinta yang tidak bisa dinyatakan secara faktual. Secara faktual tentu saja kalau kita mau berdebat, banyak orang yang lebih ganteng daripada Alex, betul nggak? Tapi bagi Nesa, Alex adalah satu-satunya yang paling ganteng. Enggak juga. Wah kawan ini nanti pastoral ya. Jadi kurang lebih apa yang ingin dinyatakan oleh Yohanes di dalam Injilnya, dengan menyatakan Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, adalah ungkapan cinta Yohanes kepada Sang Kristus, Sang Penyelamat. Ketika Yohanes menuliskan Injilnya dan mencantumkan pernyataan Yesus itu, dia sudah menyatakan kesaksian berdasarkan pengalaman para pengikut Yesus dan tentu saja pengalaman dirinya sendiri. Karena di dalam Yesus, Yohanes menemukan keselamatan. Di dalam Yesus, Yohanes menemukan kesembuhan, pemulihan, terang di dalam kegelapan, ciptaan baru, dan hidup kembali. Dan semuanya itu dirangkum dan dimanifestasikan di dalam pribadi Kristus. Maka dari itu Yohanes menuliskan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup satu-satunya, dan tidak ada orang lain yang bisa
masuk ke dalam rahmat Tuhan kalau tidak melalui Kristus. Ini adalah ungkapan cinta. Dan kita tidak bisa memperdebatkan bahwa ini harus menjadi sebuah kata-kata penghakiman atas orang yang beragama lain atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ketika kita melakukan penginjilan, ketika kita melakukan pekabaran Injil, mengabarkan berita gembira kepada orang lain, sebaiknya kita tidak menggunakan kata-kata penghakiman. Seringkali kan kita begitu kan, oh Anda Islam ya, oh masuk neraka, makanya masuk Kristen aja, kenal Tuhan Yesus masuk surga. Secara teologis mungkin itu benar, tetapi itu tidak bijaksana di dalam penginjilan kita. Penginjilan kita harus dilakukan secara penuh rahmat. Aku ingin memberitakan kepadamu Tuhan Yesus yang mencintai aku dan yang cintanya juga tersedia buat Anda semua. Marilah kita mengenal Yesus. Ya, itu penginjilan yang baik. Kurang lebih begitu. Jadi itu saya menyingkirkan dulu kontroversi dari ayat Yohanes 14:6 ini. Sekarang, apa makna dari pernyataan Tuhan Yesus ketika dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tuhan Yesus menyatakan 3 konsep kunci dari iman Yahudi pada saat itu. Jadi kehidupan orang Yahudi pada saat itu benar-benar akrab dengan kata-kata jalan, kebenaran, dan hidup. Karena orang Yahudi selalu dianjurkan untuk berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Allah berkata kepada Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, berjalanlah dengan setia di segala perintah yang diberikan Allah. Jadi engkau harus berjalan di dalam jalan Tuhan. Nabi Yesaya memerintahkan umat Tuhan, apabila kamu menyimpang ke kanan dan ke kiri, telingamu akan mendengar suara dari belakangmu yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi Musa, Yesaya, dan para nabi menganjurkan, menunjukkan jalan Tuhan. Tetapi Yesus datang dan berkata, aku tidak akan menunjukkan kepadamu jalan Tuhan, karena akulah sendiri jalan itu. Tidak perlu aku menunjukkan, karena akulah jalan. Bilang, engkau mengenal aku, engkau akan menemukan jalan menuju Tuhan. Jadi konsepnya kurang lebih penjelasannya adalah seperti yang saya uraikan tadi di children's sermon. Ketika khotbah pada anak-anak. Banyak orang, kalau di Indonesia itu orang itu, kalau saya tersesat, nyasar gitu kan, di Jawa Timur khususnya kan, orang itu suka kasih petunjuk, kulon, tahu ya, kulon, wetan, kidul. Oh, mari Pak, ya nanti sampean nanti jalan ke kulon, habis itu nanti ke wetan. Cilaka, saya kan tidak tahu utara, selatan, yang barat, timur di mana kan. Itu kan secara gamblang itu menjelaskan bahwa orang itu gampang memberi direction, gampang memberi arahan, tetapi mereka itu tidak bisa menjadi arahan itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang, dia menjelaskan bahwa akulah jalan, aku akan mendampingi engkau, aku akan berjalan bersama engkau, sehingga engkau tidak akan pernah tersesat. Yang kedua adalah kebenaran. Pemazmur berdoa, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku bisa hidup menurut kebenaran-Mu. Seperti jalan, banyak orang juga bisa memberitahu kita tentang kebenaran. Tetapi tidak ada yang pernah menjadi kebenaran itu sendiri seperti Tuhan Yesus. Di dalam iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah kebenaran. Banyak orang memberitakan kebenaran, tetapi hidupnya bukan mencerminkan kebenaran itu sendiri. Salah satu contoh yang baik adalah kalau kita pikir ada seorang guru matematika. Guru matematika ini jeniusnya luar biasa. Dia bisa menjelaskan equation, banyak rumus matematika yang rumit-rumit kepada para murid, dan para murid menjadi pintar. Tetapi guru matematika ini moralnya bejat. Orangnya brengsek, tukang marah, pendosa dan sebagainya. Tetapi kita bisa melepaskan antara pengetahuan yang dia miliki dan moralitas dia secara terpisah.
Okelah, aku akan mengikuti kamu karena engkau itu jenius di dalam hal matematika. Aku tidak peduli moralmu, aku tidak peduli sifatmu pemarah, yang penting aku bisa mendapatkan pengetahuan matematika. Ketika saudara mendengarkan seorang pengkhotbah seperti saya mengatakan, oh engkau harus baik, engkau harus mengampuni, dan saudara tahu bahwa saya ini orangnya brengsek, pemarah, dan tidak mau mengampuni, tentu saja saudara akan bisa berkata, oh tunggu dulu Pak Vincent, Bapak ini gampang ngomong, ternyata hidup Bapak bertolak belakang dengan apa yang Pak Vincent ini omongkan. Nah itu kayak begitu, kurang lebih kebenaran itu bisa dinyatakan kalau apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat klop menjadi satu. Dan Tuhan Yesus tidak perlu jauh-jauh. Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus digenapinya sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, dan dia mati buat para pendosa. Tuhan Yesus berkata, bermurah hatilah, dan Tuhan Yesus memberikan segalanya buat kita semua agar kita bisa diampuni. Jadi di dalam Yesus kita menemukan kebenaran. Dan yang terakhir, kehidupan. Kitab Amsal berkata, karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Setiap orang mencari resep hidup bahagia, hidup yang sempurna, hidup yang benar-benar hidup, bukan hidup yang kosong. Orang bisa menjadi kaya, orang bisa menjadi terkenal, orang bisa menjadi berkuasa, tetapi kalau hidupnya kosong, tidak ada makna, percuma itu kehidupan. Setiap orang mencari hidup yang benar-benar hidup. Dan hidup itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus. Dan itulah iman kita. Setiap generasi orang berusaha mencari kehidupan. Tetapi kehidupan yang benar-benar hidup hanya bisa dicapai di dalam percaya kita kepada kehidupan itu sendiri, yaitu di dalam Kristus. Berminggu-minggu kita membahas bahwa Yesus adalah roti hidup. Kita tidak akan pernah kelaparan. Tuhan Yesus adalah air hidup, kita tidak akan pernah kehausan. Tuhan Yesus adalah terang dunia, kita tidak perlu khawatir kalau kita hidup di dalam kegelapan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, kita tidak perlu takut ketika kita harus berjalan melewati maut. Apalagi yang kita butuhkan? Mazmur 23 yang kita nyanyikan bersama sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Aku tidak memerlukan apa-apa lagi. Tuhan Yesus cukup bagiku. Karena Tuhan Yesus itulah kehidupan kita. Satu-satunya yang membuat kita hidup. Saudara, semoga jelas artinya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya, apa artinya bagi kita sekarang? Apa yang harus kita perbuat dengan percaya kita kepada Yesus? Kalau kita mengakui dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka camkanlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayatnya yang ke-12. Kalau saudara membawa Alkitab, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, maka konsekuensinya adalah kita akan melakukan hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus berkata, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, maka kita harus mengasihi lebih besar daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus selalu mengampuni para musuhnya, kita dituntut untuk mengasihi juga lebih besar lagi para musuh kita. Kalau Tuhan Yesus itu bersabar, maka kita dituntut untuk lebih bersabar lagi, melebihi Tuhan Yesus. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi tuntutannya besar. Jadi itulah
makna pernyataan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan gunakan kata-kata ini untuk menghakimi, jangan menggunakan kata-kata ini untuk menjatuhkan orang beragama lain, tetapi gunakan kata-kata yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus untuk membina iman kita. Bahwa kita dituntut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Wow, berat ya. Menjadi orang Kristen itu berat. Percaya kepada Tuhan Yesus, kita ngomong saja gampang. Mengamininya, mengalaminya, melakukannya adalah hal yang luar biasa berat. Tetapi kita tidak diberikan pilihan lain. Kalau Tuhan Yesus telah mati buat kita, kita dituntut untuk rela mati buat sesama kita dan buat Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah jawab saudara? Apakah saudara mampu? Apakah saudara bersedia melakukan perkara-perkara besar, lebih besar yang dilakukan Tuhan? Renungkanlah. Dan semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita, memberi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dari pada hari ketiga, bangkit pula dari orang yang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk, saatnya untuk warta jemaat. Seperti biasa, konsultasi pastoral, jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent di nomor yang tertera. Lalu selamat ulang tahun kepada panatua kita terfavorit, Pak Franco Simanjuntak. Happy birthday, sehat selalu, happy selalu. Dan di hari yang sama, yang birthday juga itu Ibu Melvina Iskandar. Happy birthday Cici, sehat terus juga selalu. Lalu 5 April kemarin ada adik Alana Komala, yaitu anak dari Cimona sama Ko Arnold. Jadi kita bisa WhatsApp kalau yang belum mengucapkan. Kemudian persekutuan doa akan diadakan pada tanggal 8 April, yaitu hari Selasa jam 7 malam melalui Zoom. Jadi jangan lupa nanti Selasa ini ya, linknya akan dikirimkan melalui WhatsApp di grup GKISF. Jadi mohon untuk kehadirannya. Lalu ini saya mengulangi laporan PNC karena minggu lalu ada beberapa yang jemaat yang nggak hadir. Jadi Pendeta Roni Nathanael menyatakan bersedia datang ke SF untuk berkenalan dengan jemaat. Ya, dan jika nanti jemaat oke untuk mengundang, berarti Pak Roni kemungkinan bisa datangnya itu tahun depan. Oke, lalu nanti pada saat tanggal 4 Mei ini kita akan mengadakan rapat jemaat dan agendanya itu mempresentasikan budget pengeluaran untuk kunjungan Pendeta Roni, dan jemaat kita akan vote. Jadi kita mau atau tidak untuk mengundang beliau untuk datang ke SF. Jadi jemaat jangan bingung, jadi belum ditentukan ini Pak Roni akan datang atau tidak. Jadi ini saatnya, nanti pada saat 4 Mei diharapkan anggota aktif tolong datang. Kita nggak bisa namanya titip suara, nggak bisa, jadi please tanggal 4 Mei. Itu kita akan vote yes or no untuk mengundang. Untuk mengundang terlebih dahulu ya, berkenalan. Oke?
Dan dalam pengambilan keputusan tersebut dibutuhkan 70% dari total suara. Jadi kalau misalkan yang datang let's say 15 orang, 15 anggota aktif, kita butuh 10 orang say yes. Baru bisa oke, berarti pendeta Roni akan kita undang. Tapi misalkan 9 orang aja yang baru say yes, berarti kurang dari 70% berarti no jawabannya, oke? Kalau masih bingung bisa menghubungi majelis atau PNC. Kemudian biodata pendeta Paroni juga akan dikirimkan kepada jemaat nanti pertengahan April. Jadi kalau yang masih belum berkenalan, ini siapa sih pendeta Roni itu dari mana asalnya, nanti biodatanya akan dikirimkan juga. Lalu ya pokoknya mengenai tentang PNC ini nanti kalau misalkan masih ada yang bingung bisa bertanya atau menghubungi majelis, oke? Kemudian jemaat juga dihimbau untuk membantu bersama-sama membersihkan fireside sesudah ramah tamah. Jadi karena sekarang Lakeside juga udah nggak hire janitor ataupun cleaning service, jadi kita yang harus membersihkan. Jadi dimohon untuk kita bergotong royong sama-sama untuk membersihkan fireside. Kemudian kotak saran seperti biasa anggota dapat menyampaikan melalui kotak saran ataupun elektronik sesuai website yang ada di Warta. Kemudian untuk info yang lain-lainnya bisa dilihat juga selengkapnya di Warta dan melalui, jika ada pertanyaan juga dapat menghubungi majelis ataupun seksi-seksi konsumsi untuk gereja. Oke, terima kasih. Mari kita masuk di dalam Oke. Ini ada tambahan doa syafaat mendoakan Bapak ayah dari Ari dan Iwan, Bapak Gunawan. Beliau dalam keadaan tidak kondisi sakit atau ya dalam kondisi sakit, kita akan doakan bersama. Saya juga minta tolong doakan untuk Fania, istri saya. Selasa kemarin dia kena light stroke gitu. Jadi karena blood pressure-nya tinggi banget, jadi ada stroke di light, cuman harus dimonitor gitu. Jadi kalau saudara berkenan, tolong bantu doa juga buat pemulihan dan stabilitas dari kesehatan Fania. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk kebaktian pada hari ini, ketika kami dapat meluangkan waktu kami untuk bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan para anggota gereja di tempat ini. Sungguh sesuatu yang membahagiakan, karena inilah cinta kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh dipertemukan satu dengan yang lain. Karena ini adalah cita rasa surga yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kami selama kami berada di dunia ini. Karena kemuliaan Tuhan tidak jauh dari kami. Karena ketika kami mengenal Yesus, kami mengenal Sang Bapa. Ketika kami menerima Tuhan Yesus, pada saat itu juga kami berada di surga. Tidak perlu kami menunggu pada saat kami mati nanti. Dan pada saat inilah ketika kami merayakan cinta Tuhan dan cinta antara kami dengan satu dengan yang lain, kami merayakan dan menikmati surga di dalam dunia ini. Pada saat ini kami berdoa membawa syafaat kami kepada Tuhan dan berdoa buat PNC yang sedang bekerja keras untuk memenuhi tugas mereka, mencari pendeta tetap buat gereja Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan mereka satu persatu. Tuhan juga memberkati para majelis jemaat yang bekerja keras untuk melayani Tuhan dan sesama mereka, melayani Tuhan melalui gereja GKISF ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga motivasi yang jelas dan baik di dalam diri mereka. Kami berdoa untuk Pak Omsi di dalam lanjut usianya. Kami juga berdoa untuk Penatua Franco yang sedang dalam masa pemulihan dari back pain-nya. Kami sangat berbahagia bila Bang Franco bisa berada di tengah-tengah kami pada saat hari ini.
Kami juga berdoa untuk saudara Tera dan Yudia dalam proses penyembuhan dan pemulihan, dan kiranya Tuhan sendiri berkenan menilik mereka satu persatu dan mengurapi mereka dengan darah Tuhan, sehingga pemulihan ini dapat berlangsung dengan cepat dan sempurna. Kami juga berdoa untuk Bapak Gunawan, ayah dari Ari dan Iwan, kiranya Tuhan sendiri yang menengok hamba-Mu ini di dalam kelemahan fisiknya, sehingga apapun kondisi beliau, Tuhan yang memberikan rahmat dan kesehatan dan kesembuhan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Juga berdoa untuk Fania dalam pemulihan dari stroke hari Selasa yang lalu, kiranya Tuhan sendiri memberikan kesehatan dan kesempurnaan jiwa dan kesehatan bagi Fania. Kami juga berdoa buat kami semua, setiap kami yang di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga, kondisi keluarga kami, financial kami, pergumulan hal-hal yang menjadi sumber pusing kami di dalam hidup ini, pekerjaan, sekolah, apapun itu Tuhan. Tuhan sendiri yang menilik satu persatu dari kami. Tuhan sendiri yang memberi kekuatan untuk kami menempuh kehidupan ini yang seringkali tidak mudah. Dan seringkali kami tidak bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, bukalah mata hati kami untuk melihat cinta Tuhan yang selalu nyata walaupun tidak kelihatan di dalam hidup seharian kami. Kami percaya bahwa kami akan terus ditopang oleh tangan Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa buat dunia kami yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketidakpastian, untuk perang di Gaza, untuk perang di Ukraine, untuk pemulihan dari gempa bumi di Myanmar dan Thailand, dan juga wildfire di Korea Selatan, dan banyaknya banjir di Midwest. Tuhan yang menilik dan membantu mereka, para korban dan keluarga mereka untuk pulih. Dan Tuhan sendiri sebagai Raja Damai yang dapat bertahta di dalam dunia ini untuk memberikan kelepasan dan kedamaian batin buat semua orang. Kami juga berdoa untuk politik Amerika yang akhir-akhir ini tidak menentu. Banyak keputusan yang membuat rakyat cemas, gentar, dan takut. Untuk masalah imigrasi, untuk masalah ekonomi, politik, segala sesuatu yang tidak menentu. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam hidup di dunia ini ketidakpastian itu akan selalu terjadi. Namun kami bisa memasrahkan diri kepada tangan Tuhan saja yang menopang dan menghidupi kami. Biarlah iman kami selalu dikuatkan karena kepercayaan kami kepada Tuhan yang satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Maka dari itu Tuhan, kami akan menyatukan doa-doa kami yang tidak sempurna ini di dalam satu doa yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Ayat persembahan pada sore hari ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi persembahan dapat dilakukan melalui Zelle atau e-gift, dan sebentar juga akan kita edarkan bagi yang mau mempersembahkan cek atau cash. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita mau nyanyikan lagu NKB 199 ayat 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik ku beri?
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat sore Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu di mana kami saat ini boleh mengumpulkan persembahan khusus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati persembahan syukur ini Bapa, kami percaya Tuhan Kau akan membantu kami Majelis Jemaat di GKI San Francisco ini untuk mengelola persembahan ini menjadi berkat pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan dan dimanapun Engkau kehendaki Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan rangkaian sisa kebaktian selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jamu, yes, duduk lagi sana. Sana apa sini? Saudara-saudara, di depan saudara adalah meja Tuhan. It's a table of the Lord. It's not my table, it's not GKISF's table, but it's table of the Lord. For those who come believing in His salvific action, we come to be redeemed, we come to be nourished. As we come, we will to be in one with Him and His love. So come to the table and be nourished by His divine grace. So hear the institutional words of Jesus when He was, at the night when He was betrayed. Jesus took the bread, and after He gave thanks to His Father, He said, "This is my body, broken for you. Eat this and remember me." Jesus also took the cup, and He said, "This is my blood shed for you. A new covenant sealed in my blood, a new life, a sign of forgiveness of all your sin. Drink and remember me." So friends, as often as we eat and drink from the table of the Lord, we proclaim His death and His love until He returns. So friends, come to the table, be nourished, and be at peace with Him and with one another. So we are going to pass out the communion elements, and I hope you all can take the elements, hold on to it, and we will eat and drink together.
So friends, the body of our Lord Jesus Christ broken for you, eat this with confidence of His redemption and salvation that is given to us. Remember Him. Let's raise the cup of salvation. This is the blood of our Lord Jesus Christ shed for us. Drink and remember His goodness. We thank you, Lord Jesus, for your grace, for the table that is open for us who believe in you, for us who believe that you are the way, the truth, and life. So now, Lord, as we walk on your way to find the truth in you, lead us into the abundant life that you have promised us to be. Dwell in us and guide us always as we continue with our journey of life. So let us carry the love of Christ in our lives, so that we can shine and we can reflect that, we can share that love through every soul that we encounter in our daily lives. Enable us, Lord God. Enable us to do great things in your names, greater things even from the things that you have done for us. We thank you for your grace. We thank you for this encouragement, and thank you for this courage that you have given us today. In Jesus' name we pray. Amen. Please stand.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Jadilah Tuhan. saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka kemuliaan Tuhan ada bersama engkau. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan oleh Roh Kudus berjalan bersama kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Silakan duduk. Dan berkati.